Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di video ini saya akan menjelaskan bab kerangka kerja probabilitas, bagian probabilitas. Di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu eksperimen dalam pikiran, apa itu ruang sampel, apa itu kejadian. Nah, di video ini akan dijelaskan apa itu probabilitas. Jadi, apa itu probabilitas? Probabilitas adalah suatu bobot dalam angka yang ditetapkan atas setiap event untuk mengukur kemungkinan yang akan terjadi. Jadi angka yang mengukur kebolehjadian suatu kejadian ya. Angka yang mengukur kebolehjadian suatu event. Secara objektif, probabilitas itu tidak ada. Di luar pikiran manusia, probabilitas itu gak ada artinya. Ya, jadi karena kita sudah mengetahui bahwa dunia ini dipenuhi dengan keteraturan, maka probabilitas itu hanya ada di pikiran kita. Apabila misalkan data center sudah mati, ya sudah, itu kenyataannya gitu. Sudah tidak ada lagi probabilitas di situ. Misalkan setelah dipasang ternyata alatnya rusak, yaitu sudah tidak ada lagi probabilitas di situ. Ya. Perlu diketahui bahwa probabilitas itu adalah penjelasan dari ketidakpastian peneliti, penjelasan dari ketidakpastian para peneliti atau engineer atas dunia ini, atas yang mereka hadapi ya. Cara menghitung probabilitas ada 3. Yang pertama adalah frekuensi relatif. Inilah yang paling dekat dengan objektif, yaitu dengan pengamatan di dunia nyata. Ini bisa digunakan untuk eksperimen yang bisa diulang. Probabilitasnya itu adalah proporsi kemunculan event terhadap seluruh pengulangan ya. Misalkan kita menguji server 1000 kali, dia rusaknya 50 kali gitu ya, terhadap suatu permintaan, maka probabilitas rusaknya ya 50 per 1000 gitu ya. Lalu yang kedua adalah subjektif atau Bayesian. Ini adalah untuk eksperimen yang tidak berulang, yang mana probabilitas itu adalah penilaian pribadi dari saintis, dari para ahli, dari para narasumber. Nah, itu adalah nantinya akan menghasilkan probabilitas subjektif ya. Dan yang terakhir adalah probabilitas intersubjektif. Itu apa? Yaitu adalah probabilitas adalah konsensus atau kesepakatan dalam suatu komunitas peneliti. Ya, kita tinjau langsung ke contoh kasusnya. Fraud Detection System for ATM. Ini kita menggunakan frekuensi relatif. Kita mempunyai jumlah transaksi setiap harinya dan mempunyai jumlah fraud setiap harinya. Maka bisa didapatkan proporsi fraud dibandingkan jumlah transaksi ATM ya. Nah, bagaimana kita menentukan probabilitas fraud itu sendiri? Ya, kita bisa modelkan banyak sekali cara menghitungnya ya. Misalkan pertama kita gunakan formula menjumlahkan semua data dan mencari frekuensi relatifnya. Jumlah datanya itu ada 31 juta transaksi, yang fraud ada 40.000, maka probabilitas fraudnya 40.000 dibagi 31 juta, yaitu 0,0013. Lalu dengan model lainnya kita juga masih boleh untuk menentukan probabilitas fraud itu ya. Kita bisa menggunakan bobot, semakin jauh harinya semakin tidak berpengaruh. Bobotnya bisa merupakan deret geometrik, deret aritmetik, dan lainnya ya. Inilah cara menentukan probabilitasnya, yaitu dengan menggunakan bobot, kita hitung probabilitasnya. Bobot dikali frekuensi dibagi jumlah transaksi. Nah, bobotnya bisa menggunakan deret geometrik atau deret aritmetik
atau model lainnya ya. Nah, kalau kita gunakan bobot, nanti akan didapatkan hasil probabilitas yang lain. Jadi berapa probabilitas fraud dari fraud detection system itu ya, biar bisa kita mendeteksi fraudnya. Bisa dibilang tinggi, bisa dibilang rendah. Nah, ini yang mana yang benar? Jawabannya adalah semuanya benar ya. Ini perhitungannya dengan pembobotan yang tadi. Lalu model 3, kita gunakan regresi. Ya, misalkan angka 1 itu menunjukkan tanggal 1 Juli, maka untuk seterusnya probabilitas fraudnya itu bisa kita tentukan Y sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5X tambah 0,001 gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara menentukan probabilitas. Mana yang benar? Semuanya benar. Jadi, probabilitas itu ada subjektivitasnya juga ya masih. Jadi, apakah data yang lebih dahulu lebih pengaruh atau tidak, dan lain sebagainya. Itu nanti hanya akan masuk di eksperimen dalam pikiran kita saja. Pada kenyataannya, probabilitas itu tidak ada. Ini adalah aksioma probabilitas yang sudah disepakati. Ada 3 ya. Nah, misalkan E adalah suatu eksperimen dalam pikiran dengan ruang sampel S dan kejadian A. Suatu hukum probabilitas untuk eksperimen E adalah peraturan yang memberikan setiap A suatu angka PA atau probabilitas dari A yang memenuhi aksioma sebagai berikut ya. Jadi yang penting, pertama, probabilitas itu tidak mungkin lebih kecil dari 0. Jika ada yang menuliskan probabilitas negatif, itu udah pasti salah. Lalu yang kedua, probabilitas dari ruang sampel itu adalah 1. Jadi ruang sampel yang sudah kita buat saat eksperimen dalam pikiran, itu harus memuat semua kejadian yang mungkin terjadi ya. Atau dalam arti apa? Semua yang dalam eksperimen dalam pikiran itu, salah satunya pasti terjadi gitu. Nah, itu probabilitas ruang sampelnya sama dengan 1. Lalu yang ketiga, jika kejadian A dan B tidak beririsan, maka probabilitas A gabung B itu adalah sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Jadi apabila ada 2 kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan, maka probabilitasnya bisa ditambahkan gitu ya. Misalkan kejadian 1 data center 1 on, kejadian 2 data center 1 off. Maka karena keduanya tidak mungkin terjadi bersamaan, probabilitas data center 1 on atau off itu ya kita jumlahkan saja. Probability on tambah probability off. Seperti itu ya. Apabila kita jabarkan, maka untuk sekian K kejadian, untuk tak hingga kejadian yang tidak saling beririsan, ya bisa kita jumlahkan. Itulah aksioma probabilitas. Contohnya ya ini untuk contoh data center. Misalkan kita anggap kondisinya adalah equally likely, yaitu kemungkinan data center on dan off itu masing-masing sama ya, yaitu 0,5. Maka probabilitas setiap titik sampel dalam eksperimen data center tersebut ya kita kalikan saja ya. Data center 1 on off 0,5 0,5. Data center 2 on off 0,5 0,5. Jadi tinggal dikali saja. Didapat probabilitasnya 0,125. Ini probabilitasnya 0,5. Ini probabilitasnya 0,5. Ini probabilitasnya 0,5. Kalau kita kalikan semua, maka akan didapatkan hasil 0,125. Dan ke bawahnya juga sama, sehingga hasilnya semua sama. Nah, yang lebih mendekati realita, ya ini simplifikasi dari pertimbangan pembuat materi ya. Yaitu kita gunakan saja probabilitas on-nya itu adalah 0,9. Ya. Sehingga
karena kita tahu probability ruang sampel itu adalah 1, seperti yang sudah di aksioma probabilitas tadi jelaskan, maka probabilitas off itu adalah sama dengan 1 dikurangin probability on. Itu sama dengan 1 kurangin 0,9, yang mana sama dengan 0,1. Mengapa ini bisa seperti ini? Seperti yang sudah kita gunakan di video sebelumnya, ruang sampel yang kita gunakan untuk masing-masing data center itu adalah on dan off, ya. Atau kita sebutnya sebagai SDC1 gitu ya di sini. Kita sebut SDC1, data center 1 gitu. Hanya ada on dan off, sehingga kalau kita tahu on-nya itu 0,9 probabilitasnya, maka off-nya itu adalah 0,1. Karena jumlahnya probability data center ini adalah 1, ya. Jumlah probability ruang sampel adalah 1, ya. Jadi bisa seperti itu. Kita hitunglah masing-masing titik sampel 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,1, 0,9, 0,1, 0,9, dan seterusnya, ya. Didapat hasil seperti itu. Nah, perlu diketahui jumlah totalnya juga tetap harus sama dengan 1, ya. Karena ini adalah satu ruang sampel. Nah, kalau kita tinjau jumlah data center yang on, yang tadinya sangat ruwet itu bisa kita ubah menjadi angka. Kita hitung saja yang tadi, yang jumlah on-nya 0 atau off semua itu probabilitasnya 0,1 dikali 0,1 dikali 0,1, ya, paling bawah tadi, dan seterusnya. Kita jumlahkan dan dapat probabilitas seperti ini. Yang mana totalnya juga tetaplah harus 1. Nah, kalau kita sudah ubah dalam bentuk seperti ini, inilah yang disebut sebagai distribusi probabilitas yang akan lebih dijelaskan lanjut nanti.